Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah polemik yang lagi panas, lagi ramai, terutama di kalangan warga Nahdien. Bahkan tidak sedikit orang-orang di luar Nahdien pun sedang ikut serta memperbincangkan, karena bagaimanapun kestabilan Nahdlatul Ulama itu menentukan kestabilan bangsa ini, karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku berafiliasi dan terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Telah bersama saya santri asal Rembang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Beliau sudah lama tidak mengisi ruang-ruang podcast di Santri Kota, tetapi kali ini beliau sedang di Jakarta dan tentu kita ingin mencurahkan isi hati terkait dengan polemik yang hari ini terjadi di elit-elit. Gimana Gus? Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, terima kasih pada sahabat saya Gus Fauzan Amin, dan semoga seluruh santri kota serta teman-teman sehat semuanya. Amin, amin. Kita saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakatnya. Dan akhir-akhir ini terutama masyarakat akar rumput seperti saya sebagai santri, itu titik fokusnya lebih ke persoalan yang terjadi di internal pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama atau di tingkat struktural PBNU. Nah, dari kami sendiri sebagai santri akar rumput yang memang kesehariannya menjaga tradisi-tradisi ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan mengkaji kitab, tahlilan, dengan terus untuk menyebarkan, mensyiarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak serta-merta ikut serta dalam urusan-urusan elit yang terjadi di atas ya, karena bukan kapasitas kami untuk menilai daripada guru-guru kami. Kami hanya bisa menyampaikan dan mengkonter narasi-narasi buruk, narasi-narasi negatif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Untuk persoalan saat ini lebih cenderung kepada apa yang disampaikan Kiai Nurul Yakin Ishak. Ya. Oh iya, miminya sudah banyak nih Gus. Ada juga? Ada. Coba saya baca satu ya. Coba. Islah itu perintah agama, maka siapapun yang tidak mau islah berarti dia telah mengabaikan perintah agama. Kiai Haji Nurul Yakin Ishak, Khatib Syuriah PBNU. Sudah banyak Gus. Ada lagi ini beliau sampaikan ini di flyer nih, Islah itu jalan menuju kedamaian dan harmoni. Jika ada yang tidak menghendaki islah berarti dia menghendaki kehancuran. Cocok berarti ya. Sesuai dengan kondisi ya. Berarti apa yang disampaikan ke Nurul Yakin Ishaknya sebenarnya juga mencerminkan isi kandungan Al-Quran begitu ya. Wasulhu khair. Wasulhu khair, bahwa islah itu lebih baik. Ini. Iya. Artinya daripada harus mempertontonkan ini yang menang, ini yang kalah. Nah, iya. Lebih baik mempertontonkan islahul lahum khair, kan begitu kan ya. Ini ada juga Gus ini, flyer juga ini. Islah merupakan jalan penyelesaian terbaik bagi yang berseteru. Jika tidak mau islah dan terus memelihara konflik, ketahuilah yang menang akan jadi arang dan yang kalah akan menjadi abu. Luar biasa. Yeah. Terus gimana menurut pandangan jenengan terkait dengan statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Nurul Yakin Ishak ini? Ya, saya sangat setuju sekali sebagai santri akar rumput ya, bahwasanya setiap keputusan yang diambil itu kalau paradigma berpikirnya para santri kan dikembalikan kembali kepada literatur kitab turos, dari cara berpikir fikih, usuli, dan ujung-ujungnya ya ke Al-Quran dan hadis ya. Makanya benar wasulhu khair, islah jalan perdamaian yang harmonis itu lebih menjadi solusi bagi, dan itu harapan semua warga NU sebenarnya. Betul. Jadi, dan sebagian dari pengurus-pengurus yang di wilayah sendiri, terutama karena saya
santri dari Jawa Tengah, dari Rembang ya, tetangganya ke saya. Gitu ya. Oke. Ya. Dan banyak kiai-kiai pesisir yang cara berpikirnya memang berpikir yang sesuai dengan koridor fikih ya. Itu di Jawa Tengah sendiri Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin menyarankan untuk seluruh pengurus-pengurus NU di wilayah terutama Jawa Tengah lebih baik fokus kepada program kerja masing-masing dan fokus kepada tugas masing-masing, dan jangan ikut campur terkait apa yang terjadi, polemik yang terjadi di atas gitu. Artinya tetap mengupayakan islah di antara para elit ya, tetapi jangan melupakan tanggung jawabnya, jangan melupakan tugas kerjanya dari masing-masing yang diamanai untuk memimpin di wilayah ataupun di daerah PCNU atau PWNU ataupun di akar rumput itu ya. Tugas kita sebagai santri di akar rumput ya tetap fokus untuk ngaji, fokus mendalami ilmu serta mensiarkan perdamaian serta harmonisasi yang terjadi di tubuh NU untuk kita sebarkan di masyarakat agar bisa mengkonter narasi-narasi negatif atau narasi-narasi buruk. Artinya sikap seorang santri yang benar harus ikut sebagaimana yang disampaikan Kiai Nurul Yakin Ishak. Sangat benar, karena yang dikatakan oleh Kiai Nurul Yakin ini benar-benar jalan tengah. Artinya wasatiyatul afkar betul ya. Cara berpikir yang solutif. Ini kan kita belum menemukan titik temu saja, dan yang disampaikan Kiai Nurul ini benar-benar solusi islah. Artinya kita sebagai santri di akar rumput ya lebih fokus dengan tugas-tugas kita di bawah aja ya, biar elit nanti sudah punya skema penyelesaian sendiri kira-kira begitu ya. Artinya di konflik di NU itu sudah hal biasa, dan NU sudah punya kunci jawaban kira-kira begitu Gus ya. Oke, pesan-pesan menarik lainnya kira-kira apa yang penting kita sampaikan khususnya bagi masyarakat yang sampai hari ini banyak bertanya ke admin santri kota itu, kenapa kok santri kota gak bahas? Padahal PBNU udah sering saya sampaikan bahwa kami ini bukan siapa-siapa dan kami tidak punya kapasitas untuk memperbincangkan sesuatu yang terjadi di atas. Jadi, apa Gus? Mungkin sedikit memberikan jawaban buat netizen santri kota ini. Ya, jangan berbicara sesuatu yang bukan kapasitas kita ya. Sebelum kita mengetahui dengan detail, sebelum kita memahami dengan benar-benar dengan pemahaman yang benar-benar mengakar dan mendalam, jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Nah, yang terjadi di akar rumput ini kan baru tahu soal luarnya aja, isu ini di visual aja ya, visual di medsos aja, aja di ya. medsos, Tidak tahu aslinya tidak tahu seperti apa akar permasalahannya. Kemudian di tengah-tengah banyaknya arus media-media yang memframing NU begini, NU begitu, jadinya masyarakat mudah untuk memberi keputusan yang itu sangat fatal kalau bisa tersebar di tengah-tengah masyarakat, karena ini terkait dengan marwah para guru-guru kita, para kiai kita. Jadi lebih baik para santri ini fokus saja ke tugasnya masing-masing, yaitu belajar, ijtihad fit ta'allum ya, bersungguh-sungguh dalam ta'lim, dalam belajar, dalam mengaji, dan jangan mengkomentari daripada guru-guru atau kiai-kiai kita, karena mereka punya cara pandang yang bukan kapasitas. Ya, ini statement santri beneran. Jadi sahabatku semuanya, para santri ya, kalau di medsos itu ada kompor yang bakar sana, bakar sini, kompor sana, kompor sini, berarti itu tidak mencerminkan santri NU ya. Santri NU yang benar berada di jalur wasatiyah, berada di jalur tengah, dan selalu memimpikan adanya kesejukan, ketentraman, biar pengurus NU, pejuang-pejuang NU ini fokus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai struktur gitu Gus ya. Iya, betul. Jadi kita ngaji lagi berarti. Terus kapan mau ngaji ke Buya Muhtadi lagi? Minggu kemarin sudah nggak ngaji. Oke. Insya Allah tiap Sabtu ya, tiap Sabtu kita ngaji lagi ke sana. Ya. Jadi harus memang
punya peran masing-masing ya, kita berbagi peran gitu, jangan melompat ke perannya orang lain, kita ikut perannya para kiai itu. Biar kiai-kiai sudah punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan itu. Terima kasih kehadirannya di podcast Santri Kota. Mudah-mudahan sedikitnya memberikan jawaban buat netizen yang seminggu terakhir ini selalu penasaran dan selalu DM kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.